Nah sekarang saya mau tanya, selevel apa cinta bapak ibu, selevel apa cinta ayah bunda kepada baginda Nabi? Ini yang sekarang dipertanyakan. Maka kita butuh cinta yang sesungguhnya. Cintaku, apa sih orang malah nyanyi? Bukanlah cinta biasa. Jadi cinta yang spesial untuk baginda Nabi. Hadirin, bagaimana kita mencintai Nabi? Dengan level cinta yang sesungguh-sungguhnya. Jangan sampai naudzubillah di akhirat ibu teriak, mana pecinta Nabi? Saya Nabi cinta. Kata Nabi, wih siapa kamu? Itu namanya cinta yang bertepuk sebelah pinggang, ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, cinta yang sesungguhnya. Nah, kalau mencintai Nabi itu gampang, tapi bagaimana Nabi juga cinta kepada kita? Inilah yang akan kita coba bahas. Ada 5M bagaimana mencintai Rasulullah. Ini cinta yang sebenar-benarnya ya. Ada 5M. Apa itu 5M Pak Ustaz? M yang pertama, yang pertama, yang pertama, catat penting ini ya. Yang pertama apa itu? Dengerin dulu toh ya Allah ya. Sabar ya. Senang saya ngeliat ada orang bawa bolpen ngeliatnya kayak gini. Ibu, M yang pertama adalah mendakwahkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dakwah itu bukan tugasnya ulama ya. Saya mau lurusin, dakwah itu tugasnya ustadz, bukan. Di Balikpapan ada ratusan ribu muslim, ustadznya paling tidak lebih dari 200 orang. Jadi dakwah bukan tugas seorang ulama, dakwah itu tugas semua orang yang beriman. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabar. Jadi saling menasihati dalam ketakwaan dan saling menasihati dalam kesabaran. Itu tugas kita semua. Cuman caranya beda-beda. Dakwanya ustadz ceramah, dakwanya ibu-ibu gimana? Mencatat, merangkum tulisan, diambil poin-poin 5M mencintai Rasulullah, dirangkum jadi flyer, di-share. Jangan lupa share, subscribe, and follow me. Begitu ya. Ini ngerti gak sih orang-orang ini? Masya Allah. Pak Ustadz, saya ndak bisa ngerangkum. Ya udah, syuting, ambil video. Makanya banyak jemaah tanya, Tad, boleh nggak saya ambil videonya Ustadz, saya potong-potong. Selama potonganmu tidak merubah makna dari yang saya sampaikan, tafadhol. Ndak ada hak royalti, ndak ada royaltiannya. Pikir musik apa ada royaltinya? Silakan di-share sebanyak-banyaknya untuk dakwah yang terbaik sebagai pecinta Nabi Muhammad. Maka kita harus menjadi marketing dakwah baginda Nabi. Semuanya Pak. Bapak jangan tinggal diam saja. Agama kita lagi dibully habis-habisan di media sosial. Makanya dulu kalau yang ikut follow akun Ustadz dulu ceramah-ceramah aja. Tapi sekarang udah enggak. Ustadz berubah haluan, membentengi Islam dari bulian-bulian dan cacian-cacian kanan kiri kita. Dan banyak sekali Pak, terutama untuk Nabi Muhammad. Nabi mendapati pembulian yang luar biasa. Contohnya, satu, bahwa Nabi Muhammad tidak pernah berkata kecuali berasal dari Allah. Ini sering mereka pelintir-pelintir. Mereka bilang, ini ada nggak dalilnya di Quran? Saya bilang tidak ada, tapi ada di hadis. Kenapa tidak ada di Quran? Katanya Quran kitab yang mulia. Berarti kalau nggak ada di Quran, sempurna. Islam masih butuh hadis. Saya bilang Anda keliru babang. Hadis itu bagian dari Quran itu sendiri. Allah yang bilang, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi berkata dari hawa nafsunya, melainkan itu wahyu yang terwahyukan. Jadi hadis Nabi dengan Quran itu satu level, sama, nggak ada bedanya. Tapi di kitab kami ini nggak ada hadis-hadisan. Kita cuma kembali ke kitab suci. Ya iyalah, wong kitab sucimu itu aneh kok. Ucapannya Nabi masuk dalam kitab suci. Bahkan ucapannya para orang biasa pun kau masuk ke dalam kitab suci. Sedangkan kitab suci tidak boleh dimasuki, bahkan oleh ucapan Nabi Muhammad tidak boleh dimasukkan dalam Quran. Begitu originalnya Al-Quranul Karim. Begitu Pak ya.
Jadi jelaskan Nabi Muhammad ucapannya itu berasal dari Allah. Kemudian yang kedua juga bahwa Nabi Muhammad tidak pernah melakukan kejahatan. Nabi Muhammad itu maksum. Tahu maksum? Orang yang tidak punya dosa. Apa namanya, Bu? Maksum, ma'erot sembarangan aja. Maksum. Maksum, tahu ma'erot enggak sih? Ma'erot itu orangnya suka memperbesar-besar masalah itu loh, Bu, ya. Enggak paham bocil-bocil ini. Namanya maksum, orang yang tidak punya dosa. Makanya Nabi Muhammad tidak ada dosanya. Nabi Muhammad selalu benar, Pak Ustadz. Ya, kalaupun Nabi salah, Nabi akan dibenarkan oleh Allah secara langsung di waktu yang bersamaan. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad sebagai penutup para rasul. Nanti saya akan jawab ini. Kemarin ada seorang P yang memberikan statement bahwasanya kalau memang Muhammad adalah Nabi terakhir, tunjukkan saya satu dalil saja dari Al-Quran maupun dari hadis yang menunjukkan bahwa Muhammad ini adalah Nabi yang terakhir. Ya Allah, saya bilang Anda keliru ngomong begitu. Kalau kami ini di dalam Islam ini tidak boleh ngomong sembarangan. Dalam Al-Quran sudah jelas kok, dalam hadis sudah jelas kok. Nih saya contohin misalnya, makana Muhammadun aba akhadim min rijalikum walakin Rasulullah. Tidaklah Muhammad itu bapak di antara kalian. Muhammad itu adalah utusannya Allah. Buka kupingnya. Wa khataman nabiyyin. Dan Muhammad itu adalah penutup para nabi. Wa kana Allah bikulli syai'in alima. Dan Nabi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha mengetahui terhadap apapun yang kalian lakukan. Surah Al-Ahzab ayat 40. Ini jelas sekali, Bu, ya. Jadi Nabi kita tuh Nabi terakhir. Kalau ada orang ngaku jadi Nabi setelah Nabi Muhammad, percaya tidak? Lia Eden ngaku jadi Nabi, percaya tidak? Ahmad Musodik ngaku jadi Nabi, percaya tidak? Dan semua ajarannya selalu runtuh di tengah zaman. Enggak ada Nabi setelah Nabi Muhammad yang ajarannya eksis sampai saat ini, enggak ada, Bu. Ahmadiyah menganut adanya Nabi setelah Nabi Muhammad, namanya Ahmad Mirza Ghulam. Waktu itu saya termasuk keras dalam berstatement, banyak yang protes. Kenapa Ustadz? NU, Muhammadiyah, Jamaah Tabligh, kata Ustadz kita bersaudara. Perbedaan biasa. Tapi kenapa giliran Ahmadiyah Ustadz begitu keras? Hei, ini masalah akidah. Beda, Bu. Kalau masalah fikih, ayolah kita belajar. Tapi kalau masalah akidah, gak boleh. Ini saya kasih contoh ya. Misalnya begini, kalau Ahmad Mirza Ghulam mendirikan agama baru, silahkan. Tapi dia mencatut nama Islam, buat kitab suci namanya Tadzkirah, nabinya dari India, ya kan? Kenapa kok namanya Tadzkirah pakai bahasa Arab? Harusnya kitab sucinya bernama Kuch-Kuch-Shotahe Mereketehe. Jadi ibu-ibu ini kan aneh, Pak, ya. Ngaku jadi nabi. Saya ditanya, kenapa Ustaz tak bisa terima Ahmad Mirza Ghulam? Gini, saya kasih tahu ya. Misal contoh ini analogi saja. Ustaz punya seorang istri. Istrinya menurut Ustaz sudah perfect, sempurna, cantik, anak 3 penghafal Quran, keluarga bahagia, ekonomi mapan, sudah sempurna keluarga Ustaz. Kami main-main di taman 3 generasi. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba datang seorang perempuan. Demi Allah, Ustaz tidak kenal sama sekali. Di depan istri saya ngaku, aku ini istrinya Pak Ustaz. Kira-kira Ustaz terima tidak? Tergantung. Kalau tua makasih. Kalau muda ku istikhorohin, Pak. Jadi yang enggak lah, Bu, pasti Ustaz tolak lah. Ngapa kau? Enggak ada. Karena dia ngomong depan istri. Coba nanti ikut telepon lagi tuh ya. Jadi ibu yang dirahmati Allah, ya enggak mau lah. Keluarga Ustaz sudah sakinah, mawaddah, warahmah. Dan jangan ganggu-ganggu. Kalau memang kamu mohon maaf ngaku jadi istrinya siapapun terserah, tapi jangan ngaku jadi istri saya. Itu kan sama analoginya tadi. Aku udah punya nabi namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Anda ngaku-ngaku jadi nabi. Ya buat agama sendiri sana. Jangan ganggu-ganggu Islamku yang sudah kita laksanakan. Nabi Muhammad nabi terakhir, dalilnya surat Al-Ahzab ayat berapa tadi, Bu? 40. Wa khataman nabiyyin.
sebagai penutup dari para nabi. Itu yang pertama. Kalau cinta Nabi, M-nya mendakwahkan ajaran Nabi. M yang kedua, mentransformasi akhlak baginda Rasulullah. Mentransformasi itu apa, Tat? Maksudnya mengimplementasikan, melaksanakan akhlak Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Udahlah, nggak usah banyak gaya. Tat, akhlak itu apa? Akhlak itu gampang, Bu. Akhlak itu ada 3. Kalau memang ibu mau disebut berakhlak, ada 3. Apa, Tat? Yang pertama, badlun nada, menebarkan kebaikan. Yang kedua, kaful adha, jangan menyakiti orang lain. Yang ketiga, ihtimalul adha, jika disakiti jadilah pribadi yang bersabar. 3 poin ini ibu lakukan, ibu jadi orang yang berakhlak. Apa saja Pak Ustadz? Yang pertama, Pak, dengerin, badlun nada, menebarkan kebaikan. Punya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Entah kenapa firasat saya, keyakinan saya, insyaallah siapapun antum yang menyaksikan video ini, antum adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kelapangan rezeki. Dan bagi yang belum lapang rezekinya, insyaallah Allah lapangkan dengan rezeki yang berkali lipat jumlahnya. Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, kun aliman, jadilah orang-orang yang berilmu. Jadi kita jadi ulama, jadi seorang asatidah. Tapi kalau nggak bisa, fakun muta'allima, maka jadilah orang yang belajar ilmu. Jadi santri, jadi seorang pelajar yang betul-betul mengkaji tentang ilmu. Tapi kalau nggak bisa, fakun muhibba, jadilah engkau orang-orang yang mencintai, mensupport kegiatan-kegiatan ilmu. Wala takun robi'ah, jangan jadi yang keempat, nggak juga ulama, nggak juga santri, nggak juga orang yang mencintai ilmu. Maka jadilah minimal orang-orang yang mensupport kegiatan ilmu. Hari ini Al-Fakir Agus Khairul Huda berada tepat di depan pondok pesantren Ibnul Karim Kualita. Dulunya hanya bebatuan, bongkahan-bongkahan bata yang nggak ada semennya. Hari ini, masya Allah, tabarakallah, ayah bunda, di sini sudah ada santrinya. Mereka belajar mengaji, dan setiap batu kerikil yang menancap, di setiap satu semen yang menetap, buat ayah bunda yang pernah nyumbang, akan menjadi amal soleh untuk ayah bunda semuanya. Namun pondok ini di lantai ketiga, keempat, kelima masih dalam proses pembangunan. Insya Allah ya bunda, ayo saya mengajak Al-Fakir kepada seluruh sahabat-sahabat tercinta Allah, bareng-bareng kita lapangkan rezeki kita sedekahkan sedikit rezeki kita, yang sedikit insya Allah di akhirat menjadi bukit yang besar yang akan menyelamatkan ayah bunda dari azab kubur dan memasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Semangat, kita lapangkan rezeki kita. Allah maha memandang, Allah maha melihat. Insya Allah jadi amal jariah kita ketika kita berada di kuburan. Uda el-Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duit sedekah, punya tenaga bantu dengan tenagamu, tidak punya tenaga pakai pikiranmu. Ya, pokoknya kita tebarkan kebajikan dalam hidup. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya. Kenapa Ustadz berdakwah dari pagi ketemu malam, pagi ketemu malam, pagi ketemu malam? Jawabannya simpel sekali, karena saya bisa menebarkan manfaat cuma melalui ilmu. Kalau Ustadz kayak orang-orang kaya itu yang berpenghasilan M-an itu, ya Bu, orang kaya itu yang ngekos 1 hari 3 juta itu, tahu nggak sih? Ngekos sehari 3 juta tuh mau kucakar-cakar giginya itu loh ya. Di mana kos-kosannya? Gila itu ya. Jadi ibu-ibu nah ada, hotel pun enggak ada. Ya kalaupun loh, Balikpapan ini paling mewah tuh Jatra itu 1.200.000. Lah iya, saya mau ngomong ini di Balikpapan tuh enggak ada yang model begitu, 3 juta belum ada. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tuh Bu ya, tadi ngomong apa jadi emosi kan Ustaz kan? 3. Yang pertama, badlun nada, tebarkan kebermanfaatan. Kenapa Ustadz berdakwah pagi siang malam? Karena memang Ustadz bisanya cuman begini. Ibu bisa apa? Ya sudah, kerjain apa yang ibu bisa. Mohon maaf Bu ya, aku kan gak kayak Ustadz bisa berceramah. Ya Allah, dakwah mah banyak Bu. Besok pagi datang ke Lotte Mart, ibu beli itu sabun cair yang 1 jerigen itu. Ibu tiap Jumat datang ke masjid, ibu isi ulang yang kosong-kosong bekas kopit dulu kan nggak kepake tuh. Masih ada dispenser yang buat cuci tangan itu loh Bu. Nanti mahal Pak Ustadz. Kalau gitu campur air, sabun 1 sendok, air 5 ember begitu. Itu digosok, bukan keluar sabun, keluar jinnya. Aku beri 1 permintaan. Ya, apa sih orang-orang ini?
Jadi teman-teman yang berbahagia, yang kecil, bapak juga begitu, nggak usah banyak gaya. Bapak beli itu loh pak, apa namanya, parfum-parfum yang dijual di parfum-parfum non alkohol. Ya, kasih beli 3 biji, di setiap pintu bapak kasih benang, bapak ikat gantung. Jadi orang datang langsung ngambil begini aja, gosok-gosok sendiri, pahala. Apa yang bisa kita lakukan pak ya? Bapak beli Quran, taruh di sini, nggak usah banyak ngomong. Kuserahkan apa Quran pada pengurus, nggak usah seremonial. Nih Quran tulis wakaf, 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 taruh aja, pahala. Gitu cara mainnya. Ibu ngelihat situ ada orang butuh sandal, tuh tempat wudhu di pojok, kalau sepatuan kan basah, belikan sandal jepit 5 pasang, tulis wakaf, 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 pahala. Depan situ ibu belikan makanan yang lezat, yang cantik, ibu taruh di kresek, kasih bunga-bunga, gantungin di aerok warna merah, nomor HP 0811584412. Nggak usah banyak ngomong, taruh aja, pahala. Motor siapa itu ha? Tahu aja kau ya. Jadi bapak yang dimuliakan Allah, akhlak itu yang pertama apa tadi? Menebarkan manfaat. Jadi orang Islam gak usah banyak gaya bu. Kemudian yang kedua, kaful ada, jangan nyakitin orang. Kalau nggak bisa nyenengin orang, minimal jangan nyakitin orang. Sudah nggak pernah berbagi, sudah nggak pernah bersedekah, ada orang berbagi makanan tuh ngedumel, dasar mau cari perhatian, mulutmu itu tak robek-robek baru tahu rasa. Ada nggak begitu bu? Bu, maaf bu ya, sedekah itu memang lebih bagus disembunyikan. Memang lebih bagus disembunyikan. Tapi maaf ya, nggak semua yang sedekahnya diposting itu sombong. Nggak semua. Bisa jadi dia niatnya syiar. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Sedemikian barang siapa mengagungkan syiar Allah, maka itu adalah bagian dari ketakwaan hati. Tuh dengerin, bisa jadi niatnya syiar bu. Orang yang sedekah diposting bisa niat sombong, bisa niat syiar. Artinya sombongnya belum pasti. Tapi ibu yang sudah komen, alah begayaan, alah sombong, itu udah pasti suudzon. Bisa jadi malah fitnah, minimal jatuh ghibah, puas. Jadi bapak ibu yang dirahmati Allah ya, nih mohon maaf teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah, karena orang yang bersedekah tidak ikhlas jauh lebih baik dibandingkan orang yang ikhlas tapi tidak bersedekah. Ngerti nggak sih orang-orang ini? Orang yang sedekah tapi nggak ikhlas jauh lebih bagus dibandingkan orang yang ikhlas tapi tidak bersedekah. Apa manfaatnya yang kau berikan orang lain? Orang bersedekah tidak ikhlas, siapa tahu itu proses pak, lama-lama menjadi ikhlas. Siapa tahu kita masih berhusnudzon ya. Nah yang lebih bagus ya tentunya ikhlas dan juga sedekah yang lancar ya, nggak usah banyak-banyak, sedikit. Itu pesan Ustadz ya, jangan nyakitin orang. Yang ketiga, ini jujur bu, saya masih belajar yang ketiga ini bu ya. Kalau nomor 1 menebarkan manfaat, insya Allah Ustadz udah lakukan. Nggak nyakitin orang, sekuat tenaga, insya Allah Ustadz kerjakan. Tapi yang ketiga ini jujur saya belum berani jamin bu. Apa tat? Bersabar pada saat kita disakiti. Ini puncak tertinggi dari sebuah akhlak yang mulia. Dan itu dicontohkan oleh kekasih tercinta kita Nabi Muhammad SAW. Saya ambil contoh salah satunya, Nabi lagi duduk-duduk didatengin 2 orang sahabat. Ya Rasul, di pojok pasar ada pengemis, udah pengemis Yahudi, buta, udah gitu mulutnya kasar, melaknat dirimu. Andai kata kau ikhlaskan ya Nabi, ku penggal kepalanya ya Nabi. Kata Nabi jangan. Aku datangi, sama Nabi didatengin pak, dibawain parang, dibawain pisau, dibawain tombak, bandik. Bukan, Nabi datang bawa mangkok, isinya tepung, dicampur kurma, dicampur susu, digerus sama baginda Nabi, didatengin, disuapkan ke mulut orang Yahudi ini tadi. Bapak ibu tahu, orang Yahudi ini nggak tahu kalau yang datang Nabi Muhammad. Kenapa? Karena matanya tadi buta. Masya Allah. Lantas orang tua ini berkata, wahai laki-laki, siapa dirimu hai anak muda? Nabi Muhammad tidak mau ngaku, sudah kakek makan aja, disuapin enak. Ya udah nak, kamu ini orang baik, anakku pun gak pernah nyuapin aku. Udah
kalau memang kamu orang baik, bolehkah kakek ini berwasiat kepadamu suatu perkara? Silakan kek. Nak, kamu orang baik, jangan dekat-dekat sama Muhammad. Muhammad itu buajingan kelas kakap, kamu nanti tertipu sama dia. Dia tidak tahu kalau dia ngomong sama siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya salah ngomong. Sama kayak kemarin itu ada Gojek telepon saya, mohon izin Bapak, ini saya dapat amanah ngirimin makanan untuk Bapak, cuman alamatnya nggak jelas di mana Pak ya. Karangjati Pak, saya bilang gitu, di Karangjati. Bapak mohon maaf Pak ya, saya tuh bingung. Saya Sherlock aja Pak. Jangan Pak, titiknya susah Karangjati. Udah intinya aja. Rumah Bapak itu di mananya rumah Ustadz Agus Khairuddin. Dia enggak tahu ngomong sama siapa. Nah, saya kan kasihan pulsanya Pak. Saya bilang, udah Pak, Bapak depannya rumah Ustadz Agus, nanti saya tungguin di situ. Siap Pak. Datang ke situ, telepon lagi. Pak, saya udah depan rumah Ustadz Agus ini. Bapak di mana? Ntar saya keluar pakai kaos, nggak pakai baju begini kan. Jadi dia kayak ngelihat saya agak matanya sipit-sipit gini. Bapak kok bisa keluar dari rumahnya Pak Ustadz? Bapak siapanya? Aku hantunya ya. Aku orangnya, ku hajar memang. Jadi Bapak Ibu, itu yang namanya salah ngomong ya, kayak gitu itu. Ya, jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, akhirnya Nabi Muhammad pulang. Walhasil singkat kata ini berulang-ulang, Nabi akhirnya meninggal dunia. Ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kebiasaan baik ini dilanjutkan oleh Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti Nabi. Akhirnya Abu Bakar datang, disuapin. Ya mohon maaf Bu ya, Abu Bakar jujur nggak ikhlas lah. Ya nggak ikhlas Bu, jadi nyuapinnya agak siapa ini? Kok beda ini ya? Kok beda ini? Kenapa beda begini? Ya, aku ini orang yang biasa nyuapin kamu makanan. Kata orang tua ini, ndak, kamu bohong. Kamu bohong, yang biasa datang ini orangnya lembut, orangnya sahdu. Ndak macam kau ini. Kau ini siapa? Kata Abu Bakar, sahabatku. Ketahuilah. Kamu siapa? Kamu nanya. Bertanya-tanya. Aku adalah sahabat orang yang sudah biasa memberi kau makan. Orangnya mana? Orangnya sudah meninggal dunia. Siapakah dia? Kata Abu Bakar, dia adalah orang yang paling kamu benci. Muhammadkah dia? Dialah Muhammad yang selama ini kau laknat. Dia pula yang menyuapi mulutmu dengan tangannya sendiri, dengan mata berbinar-binar, dengan jantung berdebar-debar, dengan kaki bergetar-getar, bagaikan halilintar yang menggelegar. Allahu Akbar, cetar-cetar. Ia pun berikrar menerima Islam yang benar di hadapan Sayyiduna Abu Bakar. Ulangi kalau bisa, tak kasih hadiah. Kau pikir gampang jadi ustadz, ngapalin gini nih. Kayak gini ceramah capek-capek, dia malah main HP, ku jambak-jambak rambutmu baru tahu rasa. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah akhlak. Disitulah puncak akhlak tertinggi baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini tadi ya sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian berikutnya lagi adalah M yang ketiga, mutaba'ah. Apa mutaba'ah itu Pak Ustadz? Mutaba'ah itu ya mutaba'ah. Jadi mutaba'ah itu Bu, dia kombinasi dari dua perkara yang sangat urgent ya. Yang pertama muta, yang kedua ba'ah. Itulah yang disebut dengan, betul sekali itu ya. Baik, kemudian yang keempat, nggak bisa udah tahu tadi kok ya. Namanya mutaba'ah. Surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah
Katakan Muhammad, jika engkau mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Aku ini Nabi Muhammad maksudnya. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kalian dan Allah ampuni dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Allah adalah Zat yang pengampun lagi Maha Pengasih. Ikuti Nabi Muhammadmu, itu namanya mutaba'ah, mengikuti apapun yang diajarkan Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Entah kenapa firasat saya, keyakinan saya, insyaallah siapapun antum yang menyaksikan video ini, antum adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelapangan rezeki, dan bagi yang belum lapang rezekinya, insyaallah Allah lapangkan dengan rezeki yang berkali lipat jumlahnya. Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, kun aliman, jadilah orang-orang yang berilmu. Jadi kita jadi ulama, jadi seorang asatidah. Tapi kalau nggak bisa, fakun muta'allima, maka jadilah orang yang belajar ilmu. Jadi santri, jadi seorang pelajar yang betul-betul mengkaji tentang ilmu. Tapi kalau nggak bisa, fakun muhibba, jadilah engkau orang-orang yang mencintai, mensupport kegiatan-kegiatan ilmu. Wala takun robi'ah, jangan jadi yang keempat. Enggak juga ulama, enggak juga santri, enggak juga orang yang mencintai ilmu. Maka jadilah minimal orang-orang yang mensupport kegiatan ilmu. Hari ini Al-Fakir Agus Khairul Huda berada tepat di depan Pondok Pesantren Ibnul Karim Kualita. Dulunya hanya bebatuan, bongkahan-bongkahan bata yang gak ada semennya. Hari ini Masya Allah Tabarakallah ayah bunda, di sini sudah ada santrinya. Mereka belajar, mengaji, dan setiap batu kerikil yang menancap, di setiap satu semen yang menetap, buat ayah bunda yang pernah nyumbang, akan menjadi amal soleh untuk ayah bunda semuanya. Namun pondok ini di lantai ketiga, keempat, kelima masih dalam proses pembangunan. Insya Allah ya bunda, ayo saya mengajak Al-Fakir kepada seluruh sahabat-sahabat tercinta Allah, bareng-bareng kita lapangkan rezeki kita sedekahkan sedikit rezeki kita, yang sedikit insya Allah di akhirat menjadi bukit yang besar yang akan menyelamatkan ayah bunda dari azab kubur dan memasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semangat, kita lapangkan rezeki kita. Allah Maha memandang, Allah Maha melihat. Insya Allah jadi amal jariah kita ketika kita berada di kuburan. Uda el-Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa batinan, baik secara dohir maupun secara batin, suka ndak suka ikuti, enak ndak enak ikutin. Laki-laki disuruh berjamaah di masjid, perempuan di rumah ndak usah banyak ngomong, kerjakan. Laki-laki diwajibkan Allah untuk mencari nafkah, perempuan cukup di rumah, ndak usah banyak ngomong, kerjakan. Laki-laki boleh berpoligami, perempuan ndak boleh, ndak usah banyak ngomong. Bapak kenapa diam saja Pak? Orang dibelain, hau-hau nih kok ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini jadi pelajaran untuk kita bersama. Ikuti apapun yang diajarkan Nabi. Zaman sekarang ini orang Masya Allah Pak, ngeri Pak, Islam dibully. Lo selevel fatwa MUI aja bisa dilawan kok. Makanya saya geli kalau membaca komentar-komentar itu. MUI memfatwakan sound horeg diharamkan, terus dibawa banyak Islam yang ngata-ngatain, ngapain MUI itu ngurusin yang kayak model begitu, kayak kurang kerjaan. Loh, fungsi MUI itu memberikan nasihat. Kayak masa Anda masih bingung hukum sound horeg? Di saat Nabi Muhammad pernah lagi membaca Quran, di sebelah situ ada orang baca Quran saut-sautan. Kata Nabi, innakum tad'una ila rabbin wahid, kamu itu nyembah satu Tuhan yang sama. Fala yu'dayanna ba'dukum ba'dah, janganlah kau menyakiti satu dengan lainnya. Berdoa, baca Quran saja kalau kekencengan, ganggu orang, hukumnya haram, apalagi sound horeg. Selesai. MUI keluarkan fatwa, dibully, yang ngebully orang bodoh. Kan gemesin Pak. Loh, mohon maaf, kalau selevel MUI itu nggak mungkin keluarkan fatwa sembrono. Apalagi Baksul Masail Majelis Nahdlatul Ulama Jawa Timur juga sepakat tentang itu. Itu ulama semua. Kami belajar. Saya bisa mengeluarkan statement fatwa belajar 12 tahun. Nah situ teriak-teriak model apa? Ini nafkah kami terganggu. Lah kalau main nafkah kacau. Itu pengedar narkoba juga bisa berdalih. Saya ini begini Pak karena nyari uang buat keluarga saya Bapak. Pelacur juga bisa berdalih. Aku ini tidak mau jadi pelacur Tat. Tapi gimana lagi? Kalau aku tidak jadi pelacur, nafkahku dari mana? Jangan pelacurnya, pelanggannya juga bisa. Aku ini tidak mau berzina Tat sama pelacur. Tapi kalau aku tidak nafkahi mereka,
Itu kan ketawa kan, berarti betulan itu Pak. Ada nyawa yang butuh diselamatkan. Ya, kayak gitu udah setan itu kayak gitu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jangan begitu. Sekarang mainnya logika. Ustadz, ada apa? Sholat duhur berapa rakaat? 4. Asar 4. Maghrib 3. Kenapa maghribnya 3 Ustadz? Ya memang dari sononya begitu. Ustadz ini tidak logik pikirannya. Ustadz, apalagi mohon maaf Tat ya, Ustadz kalau takbir bilang apa? Allahu Akbar. Ruku Allahu Akbar. Bangun sami Allah. Kenapa sami Allah Ustadz? Kenapa tidak Allahu Akbar? Ya memang dari sononya begitu. Tidak logik Ustadz ini. Tat yang kentut mananya? Yang kentut pantat lah. Kenapa yang kentut pantat? Yang wudu kok muka yang dicuci, pantat kurang ajar, muka disalah-salahinnya. Fir'aun memang orang ini. Memang dari sononya begitu. Ustadz ini tidak logik. Loh, ngetes saya kamu. Baik, kalau begitu aku tanya sama kamu satu pertanyaan saja. Apa Pak Ustadz? Pernah pusing kau? Pernah Pak Ustadz. Yang pusing mananya? Yang pusing kepalanya lah Pak Ustadz. Kenapa? Pantatmu yang disuntik. Tidak bisa jawab juga nih. Ayo sudah sama-sama bebumulan. Ayo kita sudah sini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang zaman sekarang gila sudah Pak. Saya pernah ngajar di kampus itu. Lagi ngajar di salah satu kampus, adalah saya tidak mau sebut namanya ya, inisialnya Unmul. Jadi ketika lagi ceramah, kan inisial, dari nyebut nama kan. Universitas Mulia kan bisa Unmul ya kan. Universitas Termul juga bisa. Jadi teman-teman yang berbahagia, artinya kalau kita pelajari dari apa yang Ustaz jelaskan, Ustaz lagi ceramah nih di sebuah kajian tentang kurban. Ada perempuan Pak, interupsi Pak Ustaz. Kenapa Mbak? Hewan yang tidak boleh dikurbankan tadi ada berapa? Ada 4. Yang pertama arja, kakinya buntung, aurok, matanya buta, hazilah, terlalu kurus, maridoh, yang sakit-sakitan, gak boleh buat kurban Tat, gak boleh. Ini ada dalilnya Tat, ada. Hadis mana Tat? Ibn Majah, Sahih Tat, Sahih. Diriwayatkan siapa Tat? Barra bin Azib. Lengkap penjelasan Ustaz. Ibu tahu jawaban dia apa? Tapi saya gak percaya dengan hadis itu. Kenapa? Hadis itu gak logik. Bagi saya yang gak logik itu gak usah diterima. Loh, nggak logik gimana? Tat, kalau saya nggak beli kurban yang kurus, wajar, karena memang nggak ada dagingnya. Kalau saya nggak beli kurban yang kakinya buntung, wajar, karena mengurangi berat dagingnya. Kalau saya nggak beli kurban yang sakit-sakitan, wajar. Kenapa? Karena mengurangi kualitas dagingnya. Tapi kalau saya nggak beli kurban yang buta, apa masalahnya? Aku nggak makan matanya. Ya memang dari sana begitu. Ustadz ini tidak logik jawabannya. Oh, jadi kamu pakai logika. Baik Pak, baik kalau pakai logika. Saya mau tanya kau tahu nggak kenapa kita disuruh kurban? Tidak tahu Pak Ustadz. Ini hewan kurbanmu Mbak akan menjadi kendaraanmu menuju surga. Lah kalau sapimu matanya buta, bagus kau diantar ke surga. Lah kalau nyasar nyungsep ke neraka. Kalau ini masuk akal Pak Ustaz. Masuk akal, gundulmu situ. Pakai dalil tidak percaya. Ustaz ngarang percaya dia Bu. Mana ada sapi nyasar ke neraka sembarangan aja. Tuh Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dah jelas ya. Kemudian M yang keempat, melantunkan sholawat kepada Rasulullah. Kalau ngaku cinta Nabi, sholawat Bu. Ya, satu-satunya amal ibadah. Ini saya berani tantang nih, carikan contohnya yang lain selain sholawat kalau bisa. Kenapa Tat? Satu-satunya ibadah yang contohnya langsung dari Allah selain sholawat, cariin. Nggak bakal ketemu Bu. Loh, kita sholat yang nyontohin siapa? Nabi Muhammad. Kita berangkat haji yang nyontohin siapa? Nabi Muhammad. Sholawat dimulai langsung dari Allah. Innallaha wa malaikatahu
malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikat yusalluna 'alan nabi, mereka bersolawat kepada Nabi. Dah, setelah Allah contohin, malaikat contohin, baru turun perintah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Mantap, cuman solawat aja bu. Zikir yang tidak punya waktu, tidak punya masa, tidak punya jumlah, semuanya masuk di situ. Bu, mohon maaf bu, alhamdulillah zikir bagus apa jelek? Bagus. Coba ibu baca alhamdulillah di saat tetangga ibu lagi meninggal dunia. Bu Dewi mana? Meninggal. Alhamdulillah. Oh, ditampar memang ibu, serius. Lagi bahagia juga begitu, katakan alhamdulillah. Ada orang lagi bahagia, bu anaknya lahir selamat, selamat Pak Ustadz, alhamdulillah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibu pasti dihajar itu. Ya, tapi kalau sholawat bahagia nih, bahagia. Pak Ustadz anakku lulus jadi dokter, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, bersyukur sama Allah bu ya. Masuk gak bu? Pak Ustadz suamiku meninggal dunia, Allahumma sholli ala Muhammad, yang sabar bu, insya Allah Allah berikan yang terbaik buat beliau. Masuk gak bu? Masuk. Jumlah tidak ada batasan, berapapun mau sholawat silakan memperbanyak. Memang ada waktu yang bagus, yaitu di malam Jumat. Itu sebaik-baiknya sholawat tuh di hari Jumat bu. Sholawatnya ma'rudah, live streaming di hadapan baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, mohon maaf teman-teman, dan manfaatnya umum, apapun bisa digunakan. Dalam kondisi lagi genting, naik pesawat, pesawatnya oleng, Allahumma sholli ala Muhammad, insyaallah Allah berikan keselamatan. Lagi jalan lagi, bu, mohon maaf, ada laki-laki mencurigakan bawa pisau mabuk, Allahumma sholli ala Muhammad, begitu. Malam-malam ada orang pakai baju putih-putih, ibu lewat kuburan, Allahumma sholli ala Muhammad. Padahal tuh Ustaz Agus pulang pengajian. Ya. Jadi masya Allah ibu-ibu yang berbahagia, salawat zikir paling mujarab bu ya, insya Allah. Salawat kepada baginda Rasulullah, enak di kuping itu bu, ya bu. Apalagi gendong bayi ya, sambil gendong begini, salatullah salamullah, dilihat mukanya bu, ya Allah nah, ala toha rasulillah, salatullah salamullah, air matanya netes bu, ala yasin habibillah, anak ganteng, anaknya Ummi, ya Allah nah, besok besar nak jadi kiai, rajin sholat, rajin mengaji, jangan lupa nak doain Ummi. Bapaknya nyaut, jangan lupa nak doain Abi biar bisa. Ibu kenapa sih bu? Oh ini kawin lagi kan? Kawin lagi, nambah istri. Baik teman-teman yang dirahmati Allah. Yang kelima atau yang terakhir, M-nya mahabbatul Quran, mencintai Quran. Ini yang sering dilupakan oleh penceramah-penceramah kita. Kalau ibu lihat di Maulid Nabi, jarang ulama membahas Quran. Padahal Quran itu intisari dengan kecintaan kita kepada Rasulullah. Kenapa Pak Ustadz ngomong begitu? Gampang jawabannya. Ibu pernah ketemu Nabi Muhammad? Ibu yakin Nabi Muhammad itu Nabi yang betulan? Tahu dari mana? Oh nggak pernah ketemu kok bisa yakin kalau Nabi Muhammad Nabi betulan? Kalau bukan dari Al-Qur'anul Karim. Saya tidak pernah ketemu dengan Imam Nawawi, tapi saya tahu Imam Nawawi itu imam yang luar biasa keilmuannya. Dari mana Pak Ustadz? Saya baca syarah Muslim. Saya baca syarah Muhadzab, kitab majmu'nya Imam Nawawi. Saya tidak pernah ketemu Imam Syafi'i, tapi saya tahu Imam Syafi'i itu hebat. Tahu dari mana? Ustadz baca kitab Al-Kitabnya Imam Syafi'i, setebal sekian.
Jadi saya jadi tahu beliau pintar. Saya tidak pernah ketemu Nabi Muhammad, tapi saya temukan di Quran banyak mukjizat yang tidak mungkin dikarang oleh Nabi Muhammad, melainkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak contoh-contohnya kalau mau dibahas. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah, makanya kalau cinta Nabi, pelajari Qur'annya, ngajinya yang bagus. Ibu-ibu mohon maaf punya anak dipondokin. Ya, mohon maaf ibu-ibu, jangan, kita ini cukup lah, kita saja yang bodoh sudah, jangan anak kita Pak. Anak-anak itu diletakkan di pondok pesantren. Tapi Pak Ustadz sekarang ini aneh-aneh, pondok pesantren ini macam-macam beritanya, kami jadi takut. Cara men-scanningnya mudah. Satu, cari pondok yang memang besar, yang sudah tersistem. Jadi kiainya udah kiai sepuh, udah turun temurun, itu satu. Atau yang kedua, cari pondok pesantren yang kecil, yang baru, tapi bapak ibu kenal dengan kiainya. Ibu kenapa? Ibu tahu bahwa kiainya itu ganteng, berbaju hitam, berkacamata. Ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Letakkan anak Anda di pondok pesantren yang besar sudah bersistem, maka diawasi dengan sistemnya, atau memang pondok pesantren yang baru yang kecil tapi bapak ibu kenal dengan kiainya, sudah tersistem, sudah terlindungi oleh ma'ruf, sesuatu yang diketahui secara masyarakat secara umum. Yang problem, coba cek omongan ustadz ini. Kebanyakan pondok pesantrennya kecil dan kiainya, ustadznya juga datang dari luar kota yang kita tidak kenal siapa wujud, tiba-tiba muncul pondok pesantren. Perhatikan pondok-pondok yang bermasalah itu. Ya, jadi mohon maaf, taruh di pondok sudah anaknya. Tapi Pak Ustadz, saya nggak tega kalau saya nggak ketemu anak saya. Lebih baik kita tidak ketemu anak kita di dunia, tapi kita ketemu di akhirat, daripada kita ketemu di dunia tapi tidak ketemu di akhirat. Iya Bu, pondokkan anak-anaknya di pondok manapun terserah ibu. Yang jelas Ustaz titip pesan, kalau kita nggak mampu mendidik anak kita, titipkan anak kita di pondok pesantren. Ini pondok kita MIQ ini. Loh, MIQ itu Majelis Ibnul Karim Kualita. Jangan-jangan kalian tidak tahu nama pengajian kalian ini ya? Pondok kita itu namanya Pondok Ibnul Karim Kualita. Jadi sebenarnya ini videonya, bahasa kasar, tua-tuanya, yang sana muda-mudanya itu. Ini jilmaan-jilmaannya itu loh Bu. Ya, di sana itu pondoknya. Dan Masya Allah teman-teman ya, saya itu kadang-kadang sampai merinding. Mohon maaf Bu ya, kadang-kadang yang lucu-lucuan itu terjadi. Ada susu beruang itu ada 19 biji. Ustaz dikasih-kasih sama orang, tidak pernah beli saya Bu. 19 biji. Anak-anak ada berapa? Ada 21 waktu itu. Saya bilang berarti kurang 2. Jangan dibagikan. Nanti kalau dibagikan ada 2 anak nggak dapat melas. Kata istri, ya udah beli aja Bi. Ya udah kita beli. Saya mau beli Bu, pengajian dulu. Pengajian di sini ada susu beruang 4 biji. Ketika saya sudah mau pulang, Bu, lihat Bu, bisanya Allah itu luar biasa. Pak Ustadz dibawa pulang aja. Udah Bu, nggak apa-apa Bu, nggak usah Bu. Dia tuh langsung nyaruh begini. Dapatnya cuma 2, dimasukkan kayak begini. 2-nya tersisa di situ. Iya kan? Teman-teman yang berbahagia, pulang saya bercandain, Mi, kayak Allah udah tahu kurangnya tinggal 2. Jadi totalnya susu beruang 21, pas. Mereka bahagia bisa minum susu, aku yang sedih. Karena tidak dapat bagian. Ya Allah. Kemarin juga cerita itu tiap hari santri makan tempe. Saya tuh kasihan, saya bilang coba Mi, hari Jumat kasih coba sesekali beda. Apa Bi? Tahu ya. Kok sama? Beda lah, tahu, tempe, jauh banget. Nah kan beda, tahu kan lembut, tempe kan keras. Gimana sih kalian ini? Kasih yang beda. Maksudnya tahunya dicampur daging. Malam ngomong begitu Bu, pagi-pagi saya habis sholat subuh, jam-jam 6 habis syuruk. Saya memang istirahat kalau habis syuruk Bu, capek. Karena habis sholat subuh berjamaah tuh ngisi pengajian lagi. Ustadz tidur jam 6.15 itu. Tidur bangun-bangun dapat WA dari catering Nikmat. Pak Ustadz, nanti Jumat Berkah hari ini kami ambil. Oh ya Pak, Bu silakan. Karena memang saya minta harus izin dulu supaya nggak numpuk makanannya Bu ya. Saya bilang Ibu, oke, saya masukkan list Bu, aman. Ibu-ibu, bapak-bapak ada wadahnya tuh stainless itu.
Saya bilang, Bu, diambil Bu ya, nanti takut rusak. Stainless kan barang mahal Bu. Pak Ustadz, izin boleh nggak ditaruh di situ? Nanti rusak Bu. Emang buat apa ditaruh sini Bu? Loh, kami forever. Jadi Jumat itu makanan santri jauh lebih enak daripada makanan kiainya. Jadi ibu-ibu catering nikmat Bu, mantap, luar biasa. Ada aja cara Allah tuh luar biasa. Makanya Masya Allah luar biasa ya teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini berkaitan dengan itu ya teman-teman yang berbahagia. 5 poin tadi dipelajari. Nanti ibu punya anak penghafal Quran, ibu udah tua, udah baring di ranjang begini Bu, anak ibu di situ ngaji, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini Bu, badan ibu sakit jadi lega. Ya Allah, nah indahnya suaramu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu udah nggak tahan lagi. Ya Allah, nah diintip lewat jendela. Ternyata TV belum dimatikan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makanya dipondokin anaknya. Hau-hau aja kalian. Dulu tuh kami bilang, siapa santrinya Ibnul Karim Kualita? Ya orang-orang MIQ, Majelis Ibnul Karim Kualita. Alhamdulillah santrinya ada 21 dan tidak ada satupun dari anak kalian di situ ya. Ini menunjukkan kalian memang sangat luar biasa, terlalu begitu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah ini menjadi pelajaran untuk kita. 5 poin tadi sudah kita pelajari ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat.